Selamat datang kembali di Cerita Ceria bersama saya Caca. Kali ini saya akan melanjutkan bab selanjutnya dari buku karya L.M. Jung dengan judul Hargai Diri Sendiri dan Berhentilah Tersakiti. Bab 3. Cara menetapkan standarmu sendiri. Mengalami pencapaian. Dunia di mana langsing menjadi kekuatan. Berat badanku bertambah banyak akhir-akhir ini, dan aku benci bercermin. Kupikir, kamu tidak terlihat gemuk sama sekali. Tidak, aku yang paling gemuk di antara teman-temanku. Aku rasa semua orang menertawakanku. Sun Yun yang tinggi dan berwajah cantik, memiliki tubuh yang ramping, tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia terus melakukan diet berlebihan sambil membandingkan dirinya dengan temannya yang lebih ramping. Sun Yung bercerita beratnya turun 5 kg karena dia berulang kali muntah setelah makan berlebihan. Dia mengaku jika melihat berat badannya turun, meski mengkhawatirkan kesehatannya, dia akan muntah berulang kali setelah makan berlebihan. Seperti Sun Yung, banyak wanita di masa ini yang hidup dengan dorongan dan kecemasan akan diet. Telah menjadi hal yang biasa untuk mencari dan mengikuti informasi tentang diet dan mencoba menjaga tubuh tetap kurus seumur hidup. Namun, mereka cepat menyerah karena metode diet yang berlebihan. Akhirnya, efek yoyo berupa penambahan dan pengurangan berat badan berulang terus. Ketika diet dan efek yoyo berulang-ulang terjadi, regulasi diri menurun dan muncul pikiran, aku tidak bisa melakukan ini. Akhirnya, tekanan mental, depresi, ketidakberdayaan, dan keraguan diri menyebabkan lebih banyak makan berlebihan. Jika kita mengamati saat makan berlebihan atau kecanduan makanan dimulai, kita dapat melihat bahwa diet dan stres adalah biang keladinya. Umumnya, penderita bulimia lebih suka makan sendiri. Meskipun makanan menghilangkan stres, mereka membenci perilaku makan dan mereka benci menunjukkan sisi dirinya yang menjijikkan itu kepada orang lain. Mereka mengalami sakit perut seperti kembung saat makan berlebihan. Memuntahkan makanan menghilangkan gejala ini. Tetapi kemudian mereka jatuh depresi karena rasa bersalah bahwa mereka akhirnya makan lagi. Jika diamati, banyak penderita bulimia yang mengunjungi klinik kami adalah wanita langsing dan cantik seperti Sun Yung. Bagi wanita penderita bulimia, sebenarnya dia tidak bertujuan untuk menurunkan berat badan, tetapi karena keinginan yang kuat untuk dicintai dan diakui di dunia yang menempatkan kecantikan sebagai kekuatan. Makan secara emosional, bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan nafsu makan, bertujuan menenangkan stres, depresi, iritasi, dan kesepian. Mereka harus menyadari kekosongan dalam hati mereka, menemukan penyebabnya dan menyelesaikannya. Gula layaknya pria jahat. Hal yang paling umum dalam kecanduan makanan adalah kecanduan gula atau karbohidrat. Gula bisa diumpamakan sebagai pria jahat. Kita tahu orang itu berbahaya bagi kita, tetapi kita sangat tertarik padanya. Tanpa sadar, kita kecanduan pesona fatalnya dan tidak bisa keluar darinya. Tanpanya, kita merasa kesepian dan kosong. Orang-orang di sekitar kita menyuruh kita tidak mendekatinya. Jika kita ingin jatuh padanya lagi, tanpa orang lain tahu, kita menunggu panggilannya. Hidup tidak terasa nikmat tanpanya. Gejala dasar kecanduan, yakni mengidamkan dan menarik diri. Serupa dalam kecanduan terhadap gula dan pria jahat. Penyakit mental seperti naik turunnya emosi akibat tidak makan yang manis-manis disebut sugar blue. Ketika kita berhenti makan yang manis, tangan dan kaki kita gemetar, perasaan kita terganggu, tertekan, dan lesu. Ini semua mirip dengan fenomena penarikan diri ketika berhenti merokok atau menggunakan narkoba. Gejala kecanduan lainnya adalah toleransi. Tubuh kita memiliki fungsi kontrol untuk berhenti makan dengan mengirimkan sinyal kenyang ketika nutrisi yang kita butuhkan masuk. Namun, makanan manis merangsang pusat kesenangan otak, mengabaikan sinyal kenyang dan membuat kita makan lebih banyak.
neurotransmitter yang disebut dopamin disekresikan, menghasilkan perubahan otak yang sama seperti saat mengkonsumsi obat-obatan. Ada banyak orang yang hidup dengan mengunyah coklat, di antaranya pelajar dengan tekanan tinggi dan pekerja kantor yang sering bekerja lembur. Peningkatan aktivitas otak meningkatkan keinginan untuk makanan manis karena otak menggunakan gula darah sebagai sumber energi. Namun, jika kamu terlalu bergantung pada makanan manis, kamu menjadi kecanduan gula. Dalam kasus yang parah, otak menjadi mustahil untuk beraktivitas secara normal dan sebaliknya. Terjadilah kelesuan karena hipoglikemia. Mitos bahwa makan makanan manis memberimu kekuatan dan meningkatkan suasana hatimu adalah salah. Bulimia, sinyal dari otak yang lelah. Ironisnya, jika kita mengamati ciri-ciri orang yang tidak bisa mengontrol makannya, mereka sama sekali bukan orang yang berkemauan lemah. Sebaliknya, mereka ingin menekan diri mereka sendiri secara mental dan sepenuhnya menahan diri. Singkatnya, mereka tidak tahu cara beristirahat. Otak orang-orang yang tidak tahu cara beristirahat akan sangat kelelahan. Jika dibandingkan dengan ponsel pintar, otak mereka seperti kehabisan daya karena kinerja tinggi yang luar biasa. Dalam otak yang kelelahan terjadi ketidakseimbangan serotonin atau neurotransmitter lainnya sehingga seseorang menjadi sulit mengendalikan emosi dan impuls. Saat ini terjadi, muncul kelaparan psikologis dan perut menangis meminta makanan. Jika kamu tetap lapar setelah makan, luangkanlah waktu untuk mengamati berbagai emosi seperti aku makan karena aku bosan, aku sedang kesal, dan aku marah. Di satu sisi, tubuh yang mencari makanan manis seolah-olah berteriak, biarkan aku istirahat. Sesungguhnya yang diperlukan tubuh adalah mematikan saklar. Hormon pengontrol nafsu makan sangat terkait dengan tubuh. Jika di malam hari tubuh dan pikiran bekerja berlebihan, kamu harus segera mematikan saklar bangun dan menyalakan saklar tidur. Tataplah langit sejenak dan berdiamlah di alam. Orang dengan otak yang lelah memiliki empati yang buruk. Tidak peduli seberapa banyak mereka berbicara, mereka tidak dapat berkomunikasi dan kurang kreativitas. Mari lihatlah sekitar dan berbuat baik kepada kenalan kita yang terlupakan. Tindakan makan manis hanyalah puncak gunung es. Kamu perlu tahu bagaimana melihat keadaan batin di balik tindakannya. Diet pikiran untuk memuaskan rasa lapar psikologis. Wanita profesional yang paling sukses dalam karir mereka sekalipun bisa mengalami depresi sepanjang hari ketika cara berpakaian mereka dikritik saat berkonsultasi. Secara khusus, wanita mudah tersinggung oleh komentar orang lain dan memberikan penilaian pada diri sendiri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Jika suasana hatimu dipengaruhi oleh kata-kata orang lain, kamu harus meluangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri dan melihat apakah kamu menderita harga diri yang rendah. Kamu bisa mencintai diri sendiri ketika kamu mengelola emosi dengan baik dan mendengarkan kebutuhan tubuh dan pikiranmu. Langkah pertama dalam semua penanganan kecanduan adalah mengakuinya. Kamu harus mengakui dengan jujur segala motivasi, situasi, rasa sepi, dan kurangnya harga diri yang gagal kamu kendalikan sehingga mencandu makanan dan terburu-buru mengisi rasa lapar psikologis. Lepaskan berbagai label identitas yang mengelubungimu dan tanyakan pada diri sendiri, siapa aku? Karena salah mendefinisikan diri, kamu menjalani kehidupan yang salah. Dan semua kecanduan dimulai karena stres semacam itu. Setiap orang memiliki warna mereka sendiri. Kamu harus menerima dan menghormati dirimu apa adanya. Kepuasan diri tidak muncul dari membentuk penampilan yang memenuhi standar orang lain. Ketika harga diri pulih, tidak perlu berjuang berlebihan. Saat mendengar cerita orang lain dan stres berkurang, sistem sekresi hormon berubah secara normal. Akhirnya, obsesi terhadap makanan menghilang. Ketika kehidupan sehari-harimu sibuk dan melelahkan, ajukan pertanyaan, mengapa aku tidak bisa menikmatinya? Meskipun kesuksesan hidup menimbulkan kebahagiaan,
Kamu akan sangat sadar akan pandangan orang terhadapmu dan menjadi kejam terhadap diri sendiri. Kebahagiaan dimulai dengan memiliki diri sendiri dengan mengatakan, kamu baik-baik saja meskipun kamu berhenti, dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika kamu lebih banyak makan makanan tertentu daripada yang tubuhmu butuhkan, kamu sedang makan secara emosional. Ingatlah bahwa ada kelaparan psikologis di baliknya sehingga kamu tetap lapar meski telah makan. Lepaskan label identitas yang mengelabui. Yang seperti saat ini pun tak apa-apa. 2 sketsa. Pada 2013, Dove, sebuah perusahaan kosmetik, memenangkan hadiah utama di Cannes Lions International Festival of Creativity berkat kampanye yang dinamai The Beauty Sketch. Materi kampanyenya seperti ini. Ada seorang seniman montase dan seorang wanita yang berpartisipasi dalam percobaan. Sehelai tirai ditempatkan di antara keduanya, sehingga si seniman dan wanita itu tidak bisa saling melihat. Seniman montase mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada wanita itu. Ceritakan gaya rambutmu, ceritakan tentang dagumu, ceritakan padaku keunikan yang paling menonjol dari penampilanmu. Kemudian, si wanita akan menjelaskan penampilannya dengan berkata, saya memiliki dagu yang menonjol, saya memiliki bintik-bintik yang parah, saya khawatir dengan dahi lebar saya. Si seniman melukis montase wanita itu menurut deskripsi seperti ini. Ini adalah sketsa pertama. Setelah digambar, wanita itu pergi dan peserta lain masuk. Pada titik ini, seniman montase meminta peserta selanjutnya untuk menggambarkan secara singkat penampilan orang yang baru saja pergi. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dengan mengatakan, wanita yang baru saja pergi memiliki dagu yang cantik, dia memiliki mata yang indah, dia memiliki senyum yang manis. Ini adalah sketsa kedua. Setelahnya, ketika mereka melihat 2 sketsa itu, para wanita yang berpartisipasi dalam eksperimen kehilangan kata-kata. Sketsa pertama memiliki kesan suram dan tegas, sedangkan sketsa kedua cerah dan cantik. Cerita tentang wanita yang mencermati lekat-lekat kekurangan mereka dan acuh tak acuh terhadap kelebihannya tidaklah dialami oleh para wanita itu saja. Ego juga ingin diuji. Bagaimana cara menemukan kekuatan dan pesona diri sendiri? Pertama, kita perlu berlatih melihat diri sendiri secara objektif. Jika sulit untuk melihat diri sendiri secara objektif, belilah cermin seukuran badan. Berdiri di depan cermin seukuran badan, kita dapat memahami kondisi diri secara objektif, tidak seperti pada cermin kecil yang digunakan untuk memperbaiki hiasan. Kita dapat melihat ekspresi kita sendiri di sana. Wanita bercermin puluhan kali sehari sambil memperbaiki riasan mereka, tetapi tidak memperhatikan ekspresi mereka. Ketika saya memperbaiki riasan pun, saya hanya melihat mata dan dagu. Jadi ketika pertama kali berdiri di depan cermin seluruh tubuh dan melihat ekspresi saya sendiri, rasanya benar-benar aneh. Saya telah melihat wajah sendiri puluhan ribu kali, tetapi jarang memperhatikan ekspresinya secara sadar. Kini kami juga memiliki cermin seukuran badan. Cermin itu dipasang agar pasien dapat melihat secara sekilas perubahan pada tubuh dan pikiran. Saya juga memeriksa kondisi saya di depan cermin ini. Jika saya pikir ekspresi saya murung, saya tersenyum sendiri di depan cermin itu. Pada hari-hari ketika saya terlihat lelah, saya bahkan berseru, semangat pada diri sendiri. Cermin seukuran badan pun memiliki peran positif bagi saya. Ada yang berkelakar bahwa yang melengkapi fashion adalah wajah, tapi saya tidak sependapat. Saya pikir yang melengkapi fashion adalah ekspresi diri yang selaras dengan pakaian hari ini. Itu adalah ekspresi, bukan wajah, yang memiliki pengaruh terbesar pada kesan seseorang. Bukankah kamu lebih suka menghabiskan waktu dengan seseorang yang memiliki kesan cerah dan sehat daripada seseorang yang memiliki wajah cantik, tetapi terlihat tertekan dan kurang bekerja? Ketika kamu berdiri di depan cermin seukuran badan, melihat ekspresi wajahmu dan mencoba mengidentifikasi dirimu secara objektif,
kamu menyadari bahwa ada sketsa pertama dan sketsa kedua, seperti yang muncul dalam kampanye Dove. Betapa tidak adilnya jika kita hidup hanya dalam sketsa pertama tanpa sempat melihat sketsa kedua. Jadi, bagaimana kita bisa membuat sketsa kedua lebih menonjol? Kondisi psikologi yang melihat kelebihan sebagai hal besar dan kelemahan sebagai hal kecil disebut self-serving bias. Gunakan cara ini untuk mengingat-ingat mantra positif. Lebih baik jika dilakukan sambil melihat cermin. Tubuhku pendek, tetapi proporsinya baik. Hari ini aku harus fokus pada hal itu dan berpakaian. Aku harus tertawa sebanyak mungkin karena senyum di wajahku adalah kekuatanku. Aku lelah dengan pekerjaan dan kehilangan semangatku. Namun, aku terus berkembang. Cinta dalam kata-kata bukanlah cinta. Hal yang sama berlaku untuk cinta pada diri sendiri. Apa yang bisa lebih menyedihkan dari ketika orang lain memujimu, sementara kamu mengabaikan diri sendiri. Egomu juga ingin dipuji. Luangkan waktu untuk memuji dirimu sendiri dan membicarakan kekuatanmu saat melakukannya. Diri dan personamu akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, fakta bahwa kesehatan fisik sama pentingnya dengan kesehatan mental dalam memandang diri secara umum.